Namaku Nala. Usia pernikahanku baru menginjak 2 tahun, dan aku masih betah menyebutnya sebagai masa-masa bulan madu. Rumah kami sederhana, hanya 1 lantai, dengan pekarangan kecil tempat suamiku, Raka, suka menanam bunga-bunga yang katanya bikin hati adem, kayak kamu. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan kesukaan Raka, nasi goreng kampung dan teh manis hangat. Dapur mungil kami dipenuhi aroma bawang dan tawa kecil kami karena Raka tiba-tiba menyelinap dari belakang dan mencubit pipiku sambil berkata, "Istri pintar harusnya dapat 5 anak. Tahu?" Aku hanya tersenyum meski di dalam hati ada bagian kecil yang nyeri. Sudah 2 tahun, tapi garis 2 itu tak kunjung muncul. Namun Raka tak pernah mengeluh. Ia selalu bilang, "Kita nggak usah terburu-buru, ya, nanti juga waktunya datang." Kalimat itu cukup untuk menenangkanku, meski aku tahu suara orang-orang di luar sana tidak sebaik itu. Dan salah satu suara yang paling nyaring datangnya dari rumah di sebelah, rumah ibuku sendiri. Siang harinya, seperti biasa, ibu datang tanpa mengetuk. Ia masuk begitu saja, langsung duduk di ruang tamu, dan memandang sekeliling dengan mata tajam khasnya. "Loh, kok rumahnya masih kayak kemarin? Nggak ada mainan anak-anak yang berserakan?" katanya sambil tertawa kecil. Aku pura-pura tak mendengar, dan membawa sepiring kue keluar ke hadapannya. "Ibu mau teh?" "Nggak usah, kamu aja yang butuh teh penyubur itu, bukan ibu," jawabnya sambil membuka tas dan mengeluarkan beberapa brosur klinik kehamilan. Aku menunduk, tidak ingin memicu perdebatan. Raka muncul dari dapur dan langsung duduk di sebelahku sambil merangkul bahuku. "Bu, kita lagi ikhtiar. Doakan saja ya," katanya lembut. Ibuku tersenyum kecil, tapi aku tahu senyum itu bukan restu. Itu lebih seperti peringatan yang belum sempat ia ucapkan. "Doa itu bagus, tapi usaha yang nyata juga perlu. Jangan sampai kamu kelamaan nunggu dan akhirnya nyesal, nak," ucapnya. Kali ini memandangi Raka lama-lama. Aku menoleh ke suamiku. Ia hanya menatap kosong ke lantai. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa rumahku yang kecil dan hangat mulai terasa dingin. Bukan karena udara tapi karena kalimat ibu yang mulai merambat masuk ke celah-celah kebahagiaan kami. Setelah ibu pulang sore itu, aku membereskan meja sambil mencoba mengusir kata-katanya dari kepalaku. Tapi kalimat itu menggantung seperti awan gelap di langit-langit rumah. "Jangan sampai kamu kelamaan nunggu dan akhirnya nyesal." Aku menoleh ke arah Raka yang duduk diam di ruang tamu. Tatapannya kosong, matanya menatap jauh seperti sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. "Mas," panggilku pelan. Ia tersentak, lalu tersenyum, tapi senyumnya tak sampai ke mata. "Aku cuma kepikiran kerjaan tadi," katanya cepat. Aku tahu itu bukan tentang kerjaan, tapi aku memilih percaya. Aku memilih percaya karena aku takut kalau aku harus menghadapi yang sebenarnya. Malam itu kami makan malam dalam diam. Biasanya Raka suka bercerita tentang kolega-koleganya yang lucu di kantor. Tapi kali ini, hanya sendok dan piring yang bersuara. Aku mencoba mencairkan suasana dengan menyuapkan 1 potong ayam ke mulutnya, tapi ia hanya menoleh dan berkata, "Aku kenyang, sayang." Setelah makan, aku duduk sendirian di ruang tengah. Di tanganku, brosur klinik yang dibawa ibu siang tadi. Program bayi tabung, tertulis besar-besar di bagian atas. Aku belum berani membahas itu dengan Raka. Bagiku, kami belum sampai di tahap sejauh itu. Tiba-tiba, terdengar suara dari luar pagar. "Nela, Nela!" Aku keluar. Ibu berdiri di sana sambil membawa sesuatu dalam kantong plastik. "Aku baru pulang dari pengajian. Dapat ramuan Arbel dari teman. Katanya bagus buat kamu." Aku menerimanya dengan ragu. Tapi sebelum aku sempat menjawab, ibu menambahkan kalimat yang membuatku terdiam. "Nek, kamu tahu nggak? Di usia segini, dulu aku sudah hamil kamu. Kalau kamu belum bisa juga, kamu harus ikhlas. Kasih jalan buat Raka punya keturunan dari yang lain." Aku tercekat. Maksud ibu? Ibu menatapku lurus, tidak ada nada marah, tapi justru lebih menakutkan, nada yang seolah penuh keikhlasan yang menyayat. "Bukan maksud ibu nyakitin kamu,
Tapi kamu anak sulung, perempuan. Ada waktunya kamu belajar jadi istri yang tahu diri. Aku berdiri kaku. Kata-kata itu istri yang tahu diri menusuk lebih dalam dari yang pernah kuduga. Rumahku mungkin masih berdiri, tapi mulai malam itu, aku tahu, fondasi cintaku sedang diguncang dari dua sisi oleh waktu dan oleh darah dagingku sendiri. Keesokan paginya, rumah kami kembali terasa sunyi, tapi bukan sunyi yang nyaman, sunyi yang menggantung seperti langit sebelum hujan deras. Aku menyiapkan sarapan tanpa banyak bicara. Raka hanya menatap punggungku beberapa kali, lalu pamit lebih cepat dari biasanya. Mas buru-buru, tanyaku tanpa menoleh. Ya, ada rapat pagi ini, jawabnya pendek. Setelah Raka pergi, aku duduk sendiri di meja makan. Tiba-tiba, ponselku berbunyi, pesan dari ibu. Siang ini ibu ke rumah ya. Ada yang mau ibu kenalin. Tanpa penjelasan apapun, aku menghela napas. Kupikir ibu masih ingin membicarakan soal terapi atau ramuan herbal lagi. Tapi aku salah. Tepat jam 2 siang, terdengar suara pagar dibuka. Bukan oleh satu orang, tapi dua. Aku mengintip dari balik gorden dan jantungku langsung berdebar hebat. Ibu datang bersama seorang gadis muda. Wajahnya manis, kulitnya cerah, dan perutnya rata. Usianya mungkin belum sampai 25. Naila, kenalin, ini Dina, anak dari teman pengajian ibu. Cantik, ya, ucap ibu sambil tersenyum seolah sedang memperkenalkan calon menantu. Aku berdiri kaku di ruang tamu. Dina menunduk sopan. Tapi aku bisa merasakan ketidaknyamanan dari wajahnya juga. Dia anak baik, pinter masak, rajin ngaji, dan yang penting rahimnya sehat, lanjut ibu tanpa jeda. Aku menatapnya dengan napas tertahan. Ibu serius? Tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Serius? Neh, kalau kamu sayang sama Raka, kamu bantu dia wujudkan impiannya jadi ayah. Kamu yang bilang sayang kan? Aku duduk, lututku lemas. Dina masih berdiri di samping ibu, seperti tamu tak diundang yang bahkan tak tahu harus bicara atau diam. Raka nggak tahu soal ini, kataku tegas. Ibu tersenyum sinis. Belum tahu, tapi nanti ibu yang bicara. Kamu tenang saja, kamu kan istri sahnya. Dina cuma akan jadi penolong. Penolong? Hatiku nyaris tak sanggup menelan kalimat itu. Perempuan ini akan tinggal bersama kami. Sebagai penolong, aku hanya bisa menunduk saat Dina pamit dengan suara pelan. Ibu menyusulnya. Keluar sambil berkata, besok kita ke rumah Raka lagi, ya. Biar kamu kenal lebih dekat. Setelah pintu tertutup, aku masih berdiri di tempat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Dunia terasa bergeser sedikit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan hanya sebagai istri tapi sebagai penghalang bagi kebahagiaan orang lain. Di mata ibuku sendiri, malam itu aku menunggu Raka pulang dengan hati yang bergetar. Kukira, aku akan mendahulunya bicara soal kunjungan ibu dan Dina. Tapi begitu pintu terbuka, aku tahu, aku terlambat. Raka masuk dengan langkah berat, menatapku dalam-dalam, lalu duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Aku mendekat perlahan. Mas, kamu ketemu ibu tadi, ya? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Dan kamu tahu siapa Dina itu? Ia diam sesaat, lalu berkata, ibu banyak cerita. Katanya dia cuma kenalin temannya. Tapi waktu ibu bilang tujuannya, kalimat itu menggantung. Aku bingung. Kalimat itu lebih menyakitkan dari penolakan sekalipun. Bingung, aku ini istrimu. Bukankah seharusnya tidak ada ruang untuk kebingungan jika kau sungguh memilihku? Mas, kamu nggak pernah keberatan aku belum hamil, kan? Raka menatapku. Tatapan itu lembut, tapi penuh tekanan. Bukan gitu, aku nggak pernah nyalahin kamu. Tapi ini soal ibu juga. Kamu tahu sendiri, beliau nggak akan berhenti sebelum keinginannya terpenuhi. Aku menelan ludah. Jeti, kalau ibu minta kamu nikah lagi, kamu akan nurut? Raka tak menjawab. Ia hanya menunduk. Dan disitulah letak luka yang paling dalam. Bukan pada pengkhianatan, tapi pada diamnya seseorang yang seharusnya membelamu. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata sembab. Belum sempat menyiapkan sarapan.
Ibu sudah datang lagi kali ini tanpa mengetuk, seperti biasa. Mana Raka? Ibu mau bicara langsung hari ini, katanya lugas. Aku menahan napas. Ibu, aku mohon, jangan paksa dia. Kami sedang berusaha. Ibu duduk di sofa tanpa menghiraukanku. Justru karena kamu berusaha terus tapi nggak ada hasilnya, ibu bantu carikan solusi. Kamu harusnya bersyukur masih diberi waktu jadi istri utama. Beberapa menit kemudian, Raka keluar dari kamar. Rambutnya belum rapi, matanya masih merah. Ibu, katanya dengan nada tak berdaya. Ibu langsung berdiri, menghampirinya. Nak, ibu tahu kamu orang baik, makanya ibu yang turun tangan. Kamu pikir nanti kalau sudah tua dan gak punya keturunan, kamu bisa bahagia? Aku berdiri di antara mereka, tak tahan lagi. Raka, tolong jawab sekarang. Kamu mau lanjut sama aku? Atau kamu mau turuti ibu? Untuk pertama kalinya, rumah kecil kami jadi tempat persidangan. Dan Raka suamiku hanya bisa menunduk. Ibuku yang akhirnya menjawab, kalau dia nggak bisa bicara, biar ibu yang tentukan. Minggu depan lamaran. Setelah ibu pergi, suasana rumah seperti reruntuhan yang sunyi. Raka duduk termenung di kursi makan, menatap gelas kopinya yang tak tersentuh. Aku berdiri tak jauh darinya, menggenggam brosur terapi yang dulu pernah kubuang. Tapi kini kupungut kembali karena kali ini, aku harus bertindak. Aku nggak bisa nunggu lagi. Mas, aku mau berjuang. Bukan cuma demi rumah tangga ini, tapi demi harga diriku sendiri. Raka menoleh, wajahnya ragu. Aku mau terapi. Aku mau program kehamilan. Aku mau buktikan ke ibu dan ke diriku sendiri. Kalau aku bukan wanita gagal, ucapku nyaris gemetar. Suamiku hanya diam, tapi aku tak menunggu restu. Hari itu juga, aku pergi ke klinik yang direkomendasikan dokter dulu. Kupasan jadwal konsultasi, dan mulai program diet khusus untuk kesuburan. Setiap pagi ku buat jus par dan tomat, walau rasanya membuat perutku berontak. Setiap malam ku minum ramuan arbal dari klinik, meski membuatku sering mual. Aku menyimpan semua itu sendiri. Tak sekalipun ku bagi rasa sakitku ke Raka. Jika dia tak bisa bersuara untuk mempertahankanku, maka aku akan bicara untuk diriku sendiri. Minggu berjalan lambat. Tapi berita soal lamaran menyebar cepat. Aku mendengar bisik-bisik dari tetangga, dari grup keluarga, bahkan dari tukang sayur di depan komplek. Raka mau nikah lagi ya? Katanya ibunya yang nyuruh. Aku hanya tersenyum pahit. Diam-diam aku merasa dihukum oleh dunia, seolah kegagalanku menjadi ibu menjadikanku tidak cukup sebagai istri. Suatu malam, saat aku pulang dari klinik, kulihat Dina duduk di ruang tamu bersama ibu. Mereka sedang tertawa kecil, seperti menantikan sesuatu yang indah. Aku baru belajar bikin rendang, Bu. Mudah-mudahan nanti Raka suka. Katanya malu-malu. Hatiku remuk. Aku lewat begitu saja tanpa menyapa. Tapi ibu menyusulku ke dapur. Naila, kamu harus bisa legowo. Kamu kan masih bisa tinggal di rumah ini. Dina nanti juga bisa bantu kamu. Kamu nggak sendiri. Aku menatap ibu. Jeti, sekarang dua istri satu atap itu masuk akal buat ibu. Ibu tersenyum, seperti merasa telah menang. Kalau hatimu besar, semuanya bisa kamu terima. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar mandi. Tapi di balik tangis itu, aku menemukan satu hal. Aku tak boleh kalah. Bukan karena ingin merebut kembali Raka, tapi karena aku ingin berdiri sebagai perempuan yang tidak ditentukan oleh rahimnya saja. Tapi semakin aku berjuang, semakin tubuhku melemah. Ramuan herbal membuatku mual setiap pagi. Terapi hormon membuatku sakit kepala. Dan tidurku tak lagi nyenyak. Tapi aku terus jalani semua, karena ini satu-satunya jalan yang kupunya. Aku merahasiakan semua dari Raka. Bukan karena ingin menjauh, tapi karena aku ingin dia melihat bahwa aku bisa berdiri sendiri, bahwa aku tak butuh kasihan. Namun satu malam, tubuhku menyerah. Saat sedang menjemur cucian malam hari karena siangnya aku tak sempat, pandanganku tiba-tiba berkunang. Dunia seolah berputar. Aku limbung, dan semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah terbaring di ranjang. Raka duduk di sampingku dengan wajah cemas.
kamu kenapa nggak bilang apa-apa soal semua ini, Nel? Tanyanya sambil menggenggam tanganku. Aku ingin menjawab, tapi suaraku lemah. Raka melanjutkan, ibu yang cerita. Katanya kamu tiap hari ke klinik diam-diam, sampai jual gelang kawin kita buat biaya terapi. Aku memalingkan wajah. Aku enggak butuh dikasihani, Mas. Bukan kasihan. Tapi aku harusnya tahu lebih dulu dari kamu, bukan dari ibu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Ibu, bagaimana bisa? Dan saat itulah pintu kamar diketuk, dan suara yang sudah akrab di telingaku masuk. Tanpa permisi lagi. Nala, kamu istirahat aja. Dina nanti yang masakin buat Raka, kata ibu dari balik pintu. Aku menahan napas. Raka menoleh ke pintu, tak menjawab. Tapi lagi-lagi, ia tak menghentikan kalimat ibu. Ia hanya diam. Lagi, hari itu aku sadar, usahaku melawan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan menjadi ibu. Aku melawan sistem. Dan aku melawan diamnya orang-orang yang kucintai. Malamnya, aku duduk di beranda sendirian, menatap langit yang nyaris gelap sempurna. Dalam hati aku berdoa, dengan suara nyaris tak terdengar. Tuhan, jika memang aku harus kalah, ajarkan aku caranya untuk mundur tanpa hilang harga diriku. Tapi jika masih ada secerca harapan, walau kecil, beri aku satu alasan saja untuk bertahan. Dan saat aku membuka mata, angin malam menyapu wajahku dingin, tajam, tapi jujur. Seperti hatiku malam itu. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Tapi suara dari dapur membuat langkahku terhenti di ambang pintu kamar. Mas Raka, sarapannya nasi uduk. Ya, aku tadi bangun jam 5 biar bisa rebus telur dan bikin sambalnya pas. Itu suara Dina. Di dapurku, di rumahku. Memasakkan sesuatu untuk suamiku sementara aku masih berdiri dalam bayang-bayang perjuanganku sendiri. Aku masuk perlahan. Dina tersenyum kaku saat melihatku. Tapi yang lebih menyayat adalah ketika Raka hanya berkata, "Nek, kamu istirahat aja. Dina sudah urus semuanya." Seolah aku tamu di rumahku sendiri. Seolah aku sudah digantikan tanpa pengumuman. Aku kembali ke kamar, menutup pintu perlahan. Tapi di dalam dadaku, ada pintu yang tertutup rapat dan tak bisa kubuka lagi. Pintu percaya pada Raka. Beberapa hari berikutnya, aku nyaris tak menyentuh dapur. Dina yang mengatur semuanya. Bahkan jemuran dan belanja pun mulai dikerjakannya. Ibu datang hampir setiap hari, membawa kain batik untuk lamaran, sesekali mencoba mengajak aku bicara dengan kalimat-kalimat manis yang terasa seperti garam di luka terbuka. Nala, kamu istimewa. Makanya kamu harus kuat berbagi. Kamu wanita besar, pasti bisa menerima ini semua dengan ikhlas. Aku hanya tersenyum. Tapi dalam diam, hatiku sedang mengajukan pertanyaan paling sulit. Kalau aku istri, kenapa aku harus berbagi rumahku, suamiku, dan masa depanku dengan perempuan lain? Puncaknya terjadi pada malam minggu. Saat aku pulang dari terapi, tubuhku lelah, pikiran kusut, dan begitu aku membuka pintu rumah, kulihat pemandangan yang mengiris hatiku. Raka duduk di ruang tamu. Dina menyuapinya potongan buah. Mereka tertawa kecil, terlalu nyaman, terlalu akrab. Langkahku terhenti. Mereka tak menyadari kehadiranku, dan dalam detik itu, aku merasa menjadi orang asing di kisahku sendiri. Aku kembali menutup pintu perlahan, tanpa suara. Malam itu aku berkemas, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tahu, kadang satu-satunya cara mempertahankan harga diri adalah dengan pergi. Malam itu hanya satu koper kecil yang kubawa. Isinya bukan sekadar pakaian, tapi juga sisa-sisa martabat yang tersisa. Kutulis satu surat untuk Raka, bukan surat panjang, hanya satu paragraf pendek. Aku pergi bukan karena aku tak cinta, tapi karena cinta yang tak diperjuangkan, tak layak diperjuangkan sendirian. Kupasang kerudung, kusandangkan tas, dan untuk terakhir kalinya aku menoleh ke rumah yang dulu kutata dengan hati-hati. Dindingnya masih sama, tapi rasanya sudah bukan rumahku lagi. Kupanggil ojek online diam-diam, lalu berdiri di depan pagar dengan napas berat. Dari jendela, kulihat lampu. Ruang tamu masih menyala, tapi tak ada seorang pun yang keluar mencariku.
Setelah 5 menit perjalanan, ojek berhenti di depan rumah kecil bercat kuning pucat. Rumah sahabat lamaku sejak SMA. Ayo. Begitu aku mengetuk pintu, Ayu langsung membuka dengan wajah terkejut. Naila, ya Allah, kamu kenapa? Kamu kelihatan patah. Aku tak sanggup menjawab. Tangisku pecah di pelukannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis tanpa harus menahan. Malam itu, Ayu menyeduh teh hangat dan hanya duduk di sampingku. Ia tak bertanya banyak. Ia hanya menggenggam tanganku, cukup untuk membuatku merasa tak sendirian. Keesokan paginya, ponselku ramai. Raka menelpon 3 kali. Ibu mengirim pesan panjang. Kamu pergi-pergi begitu aja, kurang sabar banget kamu. Dina bahkan bingung harus. Gimana? Ini semua demi masa depan. Kupandangi layar ponsel, lalu kupadamkan. Beberapa hari di rumah Ayu memberiku ruang untuk bernapas, tapi juga menyisakan luka yang mulai terasa semakin dalam. Aku merasa kehilangan suamiku, ibuku, dan juga diriku sendiri. Ayu akhirnya berkata, "Nek, kamu harus tahu, ini bukan tentang punya anak atau tidak. Ini tentang kamu yang selama ini dianggap bisa bertahan sendirian." Aku terdiam. Dan sekarang, kamu harus pilih, mau pulang, atau mau mulai hidup baru yang kamu bangun sendiri, meski dari nol. Pilihan itu menggantung di udara. Berat, tapi jelas. Di luar jendela, langit mendung. Tapi entah kenapa, aku justru merasa lebih terang dari sebelumnya. Mungkin karena, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu, aku tak lagi siap menunggu diselamatkan. Kalau aku ingin bahagia, aku harus menyelamatkan diriku sendiri terlebih dulu. Hari-hari di rumah Ayu terasa asing tapi menenangkan. Tak ada suara ibu yang menyindir, tak ada bayang-bayang perempuan lain di dapur, dan tak ada lagi tatapan ragu dari suami yang dulu kupikir akan selalu memihakku. Aku mulai bekerja paruh waktu di toko buku milik Paman Ayu. Sederhana, tapi cukup, membuatku merasa berguna. Di sela-sela kesibukan, aku tetap menjalani terapi yang tersisa. Bukan lagi demi membuktikan apapun pada siapapun tapi demi diriku sendiri. Sampai suatu sore, saat aku sedang menyusun rak novel anak-anak, ponselku bergetar. Dari klinik, dengan ragu, aku angkat. Suara perawat di seberang terdengar ceria. "Bu, Naila, mohon maaf, kami ingin konfirmasi. Apakah ibu sudah tahu hasil terakhir dari pemeriksaan hormon ibu kemarin?" Hatiku mencelos. "Belum, Bu. Memangnya, kenapa? Boleh kami sampaikan sekarang?" Aku menelan ludah. "Silakan." Ada jeda. Dan dalam jeda itu, seolah seluruh hidupku menahan napas. "Selamat ya, Bu Naila. Hormon kehamilan ibu menunjukkan hasil positif." Aku diam. Jantungku berdetak keras. Aku masih mematung ketika suara perawat melanjutkan, "Mungkin ini kejutan. Tapi ya, kadang Tuhan bekerja di saat kita berhenti berharap dari manusia." Aku masih tak bisa bicara. Setelah sambungan telepon ditutup, aku duduk di lantai rak buku. Tangisku pecah tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena keajaiban. Aku memeluk perutku yang masih datar. "Terima kasih, Tuhan," bisikku lirih. Malam itu aku pulang ke rumah Ayu dengan langkah gemetar. Kupandangi langit yang mulai berbintang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian meski tak ada siapapun di sisiku. Aku ingin menelepon Raka, ingin mengabari ibu, tapi tangan ini tak sanggup menekan tombol. Apakah mereka layak tahu saat mereka tak pernah menunggu kabar baik ini datang dariku? Ataukah aku harus melanjutkan perjalanan ini sendiri seperti awalnya? Aku menutup mata di balkon rumah Ayu. Di dalam hatiku, aku tahu keputusan terakhirku akan mengubah semuanya. Tapi untuk sekarang, biarlah keajaiban ini menjadi milikku dulu. Sepenuhnya. 3 hari sejak kabar itu, aku belum memberitahu siapapun. Aku hanya memeluk diri setiap malam, menepuk lembut perutku yang masih hening, seolah ingin menyampaikan, "Kamu ditunggu." Meski dulu orang-orang tak percaya. Namun hidup tak pernah memberi ruang untuk bahagia terlalu lama tanpa ujian. Pagi itu, saat aku membuka pintu pagar rumah Ayu untuk menyiram tanaman, seseorang berdiri di sana. Raka. Wajahnya tirus, matanya sembab, kemejanya kusut, dan di tangannya
Ada kantong plastik berisi jaketku yang dulu tertinggal. Nei, suaranya pelan, seolah takut suaranya sendiri akan merusak udara pagi. Aku cuma mau balikin ini, lanjutnya. Aku mengangguk pelan. Tanganku gemetar saat mengambil jaket itu. Kamu kelihatan kurus, katanya pelan. Aku menatapnya sebentar, lalu menjawab datar. Kamu juga. Hening. Burung gereja berterbangan di atas kabel listrik. Tapi di antara kami, tak ada yang bergerak. Sampai akhirnya, ia menghembus napas panjang. Nei, aku udah usir Dina dari rumah. Aku tahu semua ini salah. Salah karena aku diam. Salah karena aku membiarkan kamu sendirian saat kamu paling butuh aku. Aku menoleh cepat. Aku tahu tentang klinik. Tentang kamu yang nyimpen sendiri semua beban. Tentang kamu yang berjuang bahkan saat aku menyerah. Aku salah? Nei, sangat salah. Air mataku mulai berkaca, tapi aku belum sanggup bicara. Aku enggak mau nikah lagi. Aku enggak mau siapapun selain kamu. Dan kalau kamu enggak bisa terima aku lagi, aku pun akan ngerti. Ia menyerahkan surat kecil selembar kertas dengan tulisan tangan khasnya. Maafku mungkin tak cukup, tapi aku ingin pulang. Kalau kamu masih mau menyambut, aku menahan napas. Dalam dada, bayi yang baru tumbuh ini seolah ikut mendengar. Dan akhirnya, aku bicara. Suara ini pelan, tapi pasti. Mas, aku hamil. Raka terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata keluar. Aku hamil. Positif. 3 hari lalu aku dapat kabarnya. Matanya membelalak. Air matanya jatuh seketika, secepat langkahnya yang merengkuhku dalam pelukan penuh sesal dan syukur. Ya Allah, Nei, terima kasih. Terima kasih karena nggak berhenti. Bahkan waktu aku menyerah, ku peluk dia. Erat, kali ini bukan karena aku ingin bertahan, tapi karena aku sudah cukup kuat untuk memaafkan. Aku tak tahu bagaimana akhir kisah kami, tapi untuk hari itu cukup satu hal. Kami kembali saling memeluk. Bukan karena sempurna, tapi karena masih mau saling menyembuhkan. Dari pelukan itu, aku tahu mungkin aku tak pernah benar-benar menang, tapi aku juga tidak kalah. Aku pulang dengan luka iya, tapi luka yang mulai kering. 2 hari setelah itu, aku dan Raka kembali ke rumah kami. Masih rumah yang sama, dengan dinding yang pernah menjadi saksi dinginnya diam, dan dapur yang pernah kuanggap bukan milikku lagi. Tapi kali ini, aku melangkah masuk bukan sebagai tamu. Aku kembali sebagai pemilik bukan hanya rumah ini, tapi juga hidupku sendiri. Tapi satu hal masih menggantung. Ibu, kami belum bicara apa-apa sejak aku pergi. Ia hanya mengirim satu pesan pendek ketika tahu aku hamil. Selamat, akhirnya kamu. Jati wanita utuh. Aku menatap layar ponsel saat membacanya. Tak ada emosi tersisa. Hanya kekosongan yang aneh. Mas, kataku malam itu sambil menyiapkan teh. Aku mau ke rumah ibu besok. Raka terdiam sejenak. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku nggak mau anak kita lahir dengan warisan luka yang belum disembuhkan. Pagi harinya, aku datang ke rumah ibu. Sendirian. Aku mengetuk pelan. Pintu dibuka. Dan ibu berdiri di sana dengan wajah yang tak bisa kutebak. Antara terkejut, canggung, dan keras kepala yang belum surut. Assalamualaikum, Bu. Kataku tenang. Waalaikumsalam. Sendirian. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu. Ruang yang sama saat dulu aku dijatuhkan oleh perempuan muda yang dibawa ibu sendiri. Tak ada kata-kata manis, tak ada pelukan. Tapi tiba-tiba, ibu menyodorkan sepiring pisang goreng hangat dengan tangan yang sedikit gemetar. Kamu udah makan? Aku menahan senyum. Belum. Tapi aku kesini bukan untuk makan, Bu. Ibu menghela napas. Aku mau bilang terima kasih. Karena, tanpa ibu, mungkin aku nggak akan belajar bertahan sejauh ini. Ibu tertunduk, tak ada air mata. Tapi matanya berkaca. Maaf, Naila, bisiknya, lirih, ringkih, tapi tulus. Aku menggenggam tangannya. Aku nggak pernah marah, Bu. Aku cuma terluka. Tapi sekarang, aku sudah sembuh. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat ibu mengangguk dengan mata benar-benar lembut. Kami duduk lama di sana, dalam keheningan yang hangat. Tak perlu banyak kata, karena kadang pengampunan bukan tentang siapa yang salah,
tapi tentang siapa yang cukup kuat untuk melepasnya. 3 bulan setelah itu, aku melahirkan di sebuah rumah sakit kecil yang penuh bunga dan doa. Prosesnya tidak mudah. Aku menangis, aku kelelahan, aku sempat merasa tak sanggup. Tapi ketika suara tangisan itu terdengar untuk pertama kalinya, dunia seolah berhenti. Raka menggenggam tanganku. Erat, anak kita. Nek, kamu berhasil. Kupeluk bayi mungil itu ke dadaku. Ia begitu kecil, tapi telah mengubah seluruh hidupku. Dunia dulu menuduhku tidak utuh, tapi dalam dekapan itu, aku tahu, aku lahir kembali. Hari itu juga, ibu datang. Ia berdiri di depan pintu ruang rawat inap dengan wajah ragu. Tapi ketika pandangannya jatuh pada bayi di pangkuanku, matanya langsung basah. Ia duduk di tepi ranjang, mengelus tangan cucunya pelan. Namanya siapa? Tanyanya pelan. Kami sepakat menamainya Harisa, jawabku. Ibu menoleh. Artinya, aku tersenyum. Penjaga, karena dia yang menjaga aku tetap utuh. Saat semuanya ingin membuatku merasa hancur, ibu tak berkata apa-apa, tapi tangannya meremas jemariku. Beberapa bulan kemudian, rumah kami kembali hidup, bukan hanya oleh suara tangis Harisa di malam hari, tapi juga oleh tawa yang dulu sempat hilang. Dina tak pernah kembali, dan aku tak pernah membalas dendam. Karena setelah apa yang kulewati, aku tahu, hidup terlalu singkat untuk diisi dengan amarah yang tak punya arah. Kini, setiap pagi aku menatap wajah Harisa, aku tak lagi mengingat luka. Aku mengingat perjalanan panjang, berat, tapi penuh arti. Dan kalau aku boleh berkata sesuatu kepada perempuan lain di luar sana yang pernah merasa tidak cukup hanya karena belum menjadi ibu, maka ini pesanku. Kita tidak ditentukan oleh rahim kita, tapi oleh keberanian kita bertahan ketika dunia ingin merobohkan kita. Jika nanti kau diberi anak, anggaplah itu hadiah, bukan pembuktian. Dan jika tidak, kau tetap perempuan sepenuhnya. Aku menulis ini bukan sebagai pemenang, tapi sebagai saksi bahwa cinta sejati memang harus diperjuangkan, terutama cinta pada diri sendiri.